Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Waalaikumsalam. salam sehat untuk kita semua, serta tidak lupa salam pengadaan. Jadi puji syukur, alhamdulillah kita kembali dapat diberi kesempatan hadir hari ini untuk mengikuti webinar dan untuk mendapatkan informasi tentunya yang terupdate serta dalam rangka untuk peningkatan wawasan kita tentang PBJ ini melalui Muji Santosa Training and Consulting. Jadi dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan salam hormat kami kepada Pak Muji Santosa yang dalam ini di mana telah memberikan kesempatan ya kepada kami untuk menjadi moderator hari ini. Saya Muhammad Ben Iksan dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tidak lupa juga saya sampaikan salam hormat juga untuk kepada Bapak Vidi Januardani, jadi selaku narasumber hari ini, materi untuk kita hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah itu tentang penerapan TKDN di pengadaan pekerjaan konstruksi. Jadi untuk mengingatkan saja kepada Bapak Ibu sahabat MS, jadi acara hari ini dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama narasumber menyampaikan materi 45 menit pertama, dan selanjutnya peserta yang mengajukan pertanyaan nanti di sesi kedua itu dapat melakukan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan oleh moderator untuk bertanya. Post test untuk daftar hadir, link disampaikan di link chat Zoom ya, setelah narasumber menyampaikan materi. Jadi sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu sahabat MS dan untuk penulisan nama di sertifikat juga. Jadi pengisian post test paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini dimulai, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melepaskan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk lebih berkah serta untuk kelancaran acara kita hari ini, jadi marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilakan. Selesai. Selanjutnya untuk lebih efektifnya, mungkin langsung saja kita ke materi hari ini. Kepada Bapak Vidi Januardani ya, disilakan ya. Mic dan layar kami serahkan Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Muji, Prof. Muklis, dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan dalam keadaan sehat, dan diberikan keberkahan sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan menjadi lebih baik. Bapak Ibu sekalian, saya hari ini diminta bagaimana sih menerapkan TKDN di dalam pekerjaan konstruksi. Dan ini memang sesuatu yang luar biasa, yang memang pada bingung ini Pak. Bingung itu PPK-nya bagaimana, Pokjanya bagaimana. Nah ini yang terjadi. Apa yang harus kita lakukan? Nah ini yang memang perlu kita diskusikan bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan gambaran singkat, sederhana, dan mempermudah Bapak Ibu di dalam menyiapkan terkait dengan penggunaan komponen produk dalam negeri di dalam pekerjaan konstruksi. Sebenarnya di Kementerian PUPR pun sebenarnya sudah mengarahkan bahwa pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu diarahkan adalah menggunakan produk dalam negeri. Seperti sebelumnya disampaikan oleh Pak Menteri PUPR pun menyampaikan, Pak Menteri menyatakan mengarahkan, contoh adalah bantalan kereta api. Bantalan kereta api itu kalau impor, lifetime-nya 15 tahun dan lebih murah. Tapi kalau lokal, lifetime-nya cuma 5 tahun, Pak. Dan itu lebih mahal. Tapi Pak Menteri berkomitmen, kenapa?
tahun dengan 15 tahun impor dan lokal ini akan punya implikasi yang berbeda. Memang setiap 5 tahun kita harus mengadakan lagi atau melakukan perbaikan terkait bantalan itu, tapi implikasinya yang diharapkan adalah begitu itu diproduksi di dalam negeri, implikasinya bukan hanya bantalnya, apa? Ada pabriknya, ada tenaga-tenaga kerja yang akan diserap di dalam proses pembuatan bantalan kereta api tadi. Kalau muncul malah ada kos-kosan, pasti kan ada, begitu ada pabrik ada kos-kosan, ada tukang ojeknya, ada tukang somainya. Artinya apa? Pergerakan ekonomi yang ini yang sebenarnya lebih dari 15 tahun yang tadi itu yang diharapkan. Jadi berikutnya harapannya adalah apa? Ya otomatis dampaknya itu luar biasa buat perekonomian Indonesia. Tapi kalau begitu impor, Pak, begitu impor dibeli impor, uangnya otomatis langsung ya masuk ke luar negeri. Nah, implikasi nggak ada di sini. Memang secara ekonomi keuangan kita pasti akan lebih efektif, lebih efisien. Tapi secara dampak yang lebih luar biasa itu yang memang saat ini dibangun oleh pemerintah agar benar-benar memanfaatkan produk dalam negeri. Bahkan kemarin Bu Kapus PDN pun cerita juga, pada saat sosialisasi TKDN, perusahaan-perusahaan lokal itu ngambek, Pak. WO, keluar. Ngapain saya disosialisasikan TKDN? Kenapa? Kami sudah ber-TKDN, tapi nggak pernah dibeli, Pak. Ini yang terjadi. Artinya apa? Pengusaha-pengusaha lokal kita ini sudah produknya dalam negeri ya, menggunakan bahan dalam negeri, tenaga dalam negeri, tapi kita tidak pernah membeli. Nah ini yang sebenarnya ingin dibangun negara ini, dibangun pemerintah ini, yuk sama-sama pengusaha-pengusaha kita ya, pengusaha-pengusaha lokal ini yang harus kita berdayakan, sehingga mereka bisa berkembang. Tapi jangan berpikirnya wah kalau kira-kira kita apa, wah kurang bagus kualitasnya, mutu segala, pasti itu ada dampak semacam itu. Tapi kalau kita nggak pernah beli, mereka nggak akan bisa melakukan riset, nggak bisa mengembangkan. Nah inilah yang ingin sebenarnya dibangun di dalam penggunaan produk dalam negeri. Yuk kita batasin, ini adalah uang-uang kita, uang negara. Dengan uang negara kita belanjakan untuk produk dalam negeri minimal 40% saja, itu akan mengakibatkan perubahan termasuk perekonomian di lingkungan kita. Baik Bapak Ibu, itu pengantar sedikit karena ini semangatnya adalah bagaimana kita sama-sama menggunakan produk dalam negeri. Baik. Baik. Bagaimana penerapannya dalam pekerjaan konstruksi? Ya, sebelumnya tadi perkenalkan nama saya Vidi Janwardani. Ya, saya sebagai pengelola PPJ Muda, Jafung PPJ Muda. Nah ini yang selalu menjadi pertanyaan. Apakah pekerjaan konstruksi perlu dihitung produk dalam negerinya? Apakah perlu mensyaratkan TKDN? Dan apakah bisa diberikan preferensi harga? Nah ini yang menjadi pertanyaan teman-teman. Nah, apakah ini bisa dilakukan? Apakah konstruksi ini bisa dihitung PDN-nya? Apakah konstruksi ini harus TKDN-nya? Nah, ini bagaimana menerapkannya? Ini yang selama ini, yang polanya yang belum kita temukan. Kenapa? Di dalam regulasi hanya ditentukan begini, tanpa ada panduan secara detailnya, sehingga kita selama ini PPK, pejabat pengadaan atau pokjanya, belum bisa menerapkan secara utuh. Padahal PP 29 2018 kalau PPK pokjanya tidak menerapkan ini, tidak melakukan ini, nanti dianggap kenakan sanksi. Ini diancam di PP-nya. Instruksi Presiden malah jelas ini. Dikeluar turun tangan tuh, ada BPKP, ada APIP, ada kejaksaan, ada kepolisian. Tujuannya apa? Ini biar teman-teman nggak belanja barang impor. Nah, bagaimana sekarang menerapkan tingkat komponen dalam negeri di dalam pekerjaan konstruksi? Ya, tadi saya sampaikan bahwa di undang-undangnya jelas, mungkin ini sekilas saja, undang-undangnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014,
bahwa mewajibkan penggunaan produk dalam negeri dalam setiap pengadaan barang jasa pemerintah, baik yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, BMT, badan usaha, maupun badan usaha swasta yang mengusahakan sumber daya yang dikuasai negara. Nah, di PP 29 2018 tentang pemberdayaan industri, ada kewajiban menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produksi dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN plus BMP-nya paling sedikit 40%. Perpres 16 Junto 2018 Junto Perpres 12 tahun 2021 pun sudah diatur di pasal 66-nya bahwa pengadaan wajib menggunakan produk dalam negeri apabila terdapat produk dalam negeri yang nilai penjumlahan TKDN dan BMP-nya paling sedikit 40%. Artinya, Bapak Ibu sekalian, mengingatkan kembali, regulasi ini sudah dibentuk, sudah ada. Kita yang harus selama ini masih lalai di dalam melaksanakan regulasi ini. Ya, nah apa sih produk dalam negeri? Jelas ya, adalah bisa barangnya, barang dan jasanya, bisa rancang bangun, makanya rancang bangun itu termasuk konstruksi, prarekayasaan. Yang intinya di sini adalah diproduksi dan dikerjakan atau oleh perusahaan yang berinvestasi yang berproduksi di Indonesia. Intinya adalah diproduksi di Indonesia. Berarti ada industrinya, ada pabriknya, walaupun pabrik besar, pabrik kecil, tapi ada industrinya di dalam ini. Baik itu industri yang besar atau levelnya industri adalah industri rumah tangga. Ini sebenarnya yang di dalam memaknai produk dalam negeri. Nah, di sini baik itu menggunakan seluruhnya, sebagian tenaga kerja, atau prosesnya, bahan bakunya, atau sebagian atau seluruhnya berasal dari dalam negeri. Artinya itu yang dinyatakan sebagai produk dalam negeri. Nah, untuk memastikan bahwa itu adalah produk dalam negeri, maka melalui Kementerian Perindustrian itu diyakini benar nggak ini produk dalam negeri. Makanya di situ ada namanya mengecek bahwa barang atau jasa yang PDN tadi berapa nilai tingkat komponen dalam negerinya. Nah, baik itu barangnya, jasanya, segala macam. Nah, di sini maupun bobot manfaatnya. Ini yang dinilai adalah, siapa yang menilai adalah Kemenperin melalui lembaga yang ditunjuk untuk melakukan verifikasi atau asesmen di dalam tingkat produk dalam negerinya di sini. Jadi PDN tadi baru dinyatakan sebagai produk dalam negeri secara ininya ketika sudah ada sertifikat TKDN-nya. Nah, di Indonesia ini banyak sekali produk dalam negeri yang belum punya sertifikat tingkat komponen dalam negerinya. Kenapa? Karena ya tadi ada kos, persyaratannya yang luar biasa yang harus dilengkapi, sehingga banyak perusahaan juga yang belum mensertifikatkan produknya. Walaupun dia sudah punya pabrik di Indonesia, walaupun sudah punya industri di Indonesia. Nah, sehingga harapan berikutnya adalah seluruh produk-produk tadi itu masuk di dalam mensertifikatkan produknya untuk mengetahui berapa sih sebenarnya komponen dalam negerinya. Karena ada banyak beberapa perusahaan itu yang mengambil barangnya dari luar negeri, diganti label, nanti dinyatakan sebagai produk dalam negeri. Nah, untuk itulah maka Kemenperin melalui lembaga verifikatornya melakukan asesmen kira-kira berapa sih sebenarnya komponen dalam negeri. Kalau kita ingin semuanya adalah masuk 100%, cuma kan tidak sebegitunya. Nah, ini adalah ketentuan atau regulasi yang memang sudah diatur. Nah, mudah-mudahan dengan teman-teman sudah memahami, saya yakin nih ketentuan ini sudah disosialisasikan tiap hari nih. Tiap hari kita itu dengar PDN, TKDN, PDN, TKDN. Nah, sekarang bagaimana menerapkannya? Ini yang agak susah bagi teman-teman. Aturannya jelas ya tadi di Perpres 16. Bahwa di Perpres 12 sudah di tahun 2021 pasal 66. Nah, apakah kira-kira perlu nggak dikonstruksi harus ada TKDN-nya? Apakah perlu dipreferensi nggak? Nah, kita lihat di pasal 67. Pasal 67 bahwa preferensi harga diberikan untuk pengadaan barang atau jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas 1 miliar. Ini adalah untuk barangnya. Selanjutnya di pasal 67 menyatakan bahwa preferensi harga diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25%.
maka pemberlakuan TKDN dan preferensi hanya dilakukan untuk pengadaan barang, untuk yang pasal 67. Di pasal 67 ayat 4, nah ini ayat 4, ini kan harus, karena ini harus menjiwai dulu. Apakah ini dilakukan nggak sih sebenarnya pekerjaan konstruksi itu? Di pasal 67 ayat 4, pekerjaan konstruksi untuk metode pemilihan tender internasional, preferensi harga diberikan paling tinggi 7,5% kepada badan usaha di atas penawaran terendah dari badan usaha asing ketika ada perusahaan asing ikut. Ketika ada perusahaan nasional semua pasar tender internasional, maka tidak diberlakukan 7,5% ini. Jadi di dalam pasal 67 ayat 4 ini dinyatakan itu. Artinya apa? Kira-kira konstruksi diberlakukan preferensi harga. Kalau di pasal 67 hanya untuk pemilihan tender internasional kalau ada perusahaan asing. Sedangkan kalau di tender di bawah tender biasa apakah diberlakukan? Kita lihat di Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 di MDP halaman 3391. Di poin 2 huruf C, poin 2 huruf C memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri apabila memenuhi persyaratan diberlakukan preferensi harga dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, nomor 2, 1. Nilai TKDN komponen barang berdasarkan daftar inventarisasi barang atau jasa yang produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri. Artinya apa? Bahwa preferensi harga itu nanti rujukannya bukan deklirnya penyedia, tapi berdasarkan nilai komponen barang daftar inventarisir yang dikeluarkan oleh Kemenperin. Ya. Yang nomor 2, preferensi harga diberikan pada tiap komponen barang. Ini pekerjaan konstruksi ya di MDP. Berarti tiap komponen barang yang memiliki nilai total paling sedikit di atas 1 miliar. Jadi yang ketiga, preferensi diberikan ketika TKD-nya paling rendah 25% dengan nilai diberikan preferensi adalah paling tinggi 25%. Artinya bahwa dengan melihat regulasi di Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021, maka preferensi harga pekerjaan konstruksi itu dapat diberikan ketika nilai TKD, nilai komponennya di atas 1 miliar. Ya, nilai komponennya dan komponen barang tadi memiliki TKDN di atas 25% ke atas. Jadi kita menjawab, apakah perlu dilakukan? Jelas di sini ada. Ya, regulasinya di Perlem 12 tahun 2021. Kalau di Perpresnya tadi hanya 7,5% ketika tender internasional. Tapi tender biasa kita melihat di MDP-nya menyatakan begini. Ya, nah ini yang perlu berarti mau nggak mau melihat di Perlem 12 di MDP-nya halaman 3391, nah itu berarti mau nggak mau pekerjaan konstruksi dapat diberikan preferensi harga. Nah, bagaimana menerapkannya? Oke. Nah, ini tadi regulasinya sudah ada, instruksi presiden jelas, wajib. Nah, ini syarat wajib menggunakan produk dalam negeri yang terutama dan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro, kecil, dan lain-lain. TKDN di atas 25% apabila terdapat produk dalam negeri dengan TKDN dan BMP-nya 40%. Preferensi diberikan 25%. Ini ada di instruksi presiden nomor 2 tahun 2022. Jadi clear ini Bapak. Secara regulasi mau nggak mau pekerjaan konstruksi pun harus menerapkan bagaimana penggunaan produk dalam negerinya. Nah, sekarang banyak sekali teman-teman belum bagaimana menerapkannya. Ini agak susah kan gitu. Menghitungnya gimana? Nah, ini yang harus kita diskusikan bersama. Nah, kapan penggunaan produk dalam negeri? Adalah kalau kita lihat di PP-nya adalah pada saat tahap perencanaan kita sudah mengaturnya, pada saat persiapan pengadaan kita sudah mengaturnya, dan tahap pemilihan penyedia itu sudah diaturnya. Nah, ini yang
yang harus kita siapkan. Di Perpres 12 pun sudah diatur di pasal 66, kewajiban penggunaan produk dalam negeri di tahap perencanaan, tahap persiapan, dan tahap pemilihan. Ketentuan di tahap perencanaan, persiapan, dan pemilihan itu diatur di dalam apa? Rencana umum pengadaan, spesifikasinya, dan dokumen pemilihan. Jadi 3 ini harus ada. Di RUP-nya sudah ada, spek teknisnya sudah ada, di dokumen pemilihan sudah ada. Clear, Pak. Bapak Ibu sekalian, clear ini. Kita sudah ketemu regulasinya jelas. Ya. Oke, kita akan berbicara, jadi saya ingin menyampaikan, saya sampai jam berapa ini nanti ngoceh terus lupa. Baik, kita akan berbicara bagaimana mengatur mulai dari perencanaan dulu. Jadi ada perencanaan anggaran dan ada perencanaan pengadaan barang dan jasa yang akan diinisiasi oleh PA, KPA, dan PPK-nya. Nah, kalau kita lihat di Perlem 12 tahun 2021, dijelaskan pada perencanaan pengadaan, PA selaku penanggung jawab melakukan penyusunan rencana kerja anggaran yang di dalamnya terdapat pengadaan barang atau jasa telah mempertimbangkan 1. Identifikasi kebutuhan, ada pada saat penyusunan spek, ada nggak barang, ketersediaan jasanya, ada RAB-nya. Nah, di dalam menyusun spesifikasi itu sudah mempertimbangkan kewajiban penggunaan produk dalam negeri. Pak, ini kalau konstruksi kan belum sampai itu. Karena apa? Di perencanaan anggaran, kita belum ada speknya, belum ada dokumennya, belum ada DED-nya. Bagaimana itu? Nah, oke. Pada saat menyusun anggaran, nah, saya contohkan aja paling gampang, kita akan membangun pasar ikan. Saya contohkan paling gampang begini. Langkah kebutuhan, berarti asumsi kita untuk 2023, kami akan membangun pasar ikan. Pada saat menyusun anggaran, pastikan kita butuh. Bagaimana ini anggaran nyusunnya? Karena DD-nya belum ada, gambarnya belum ada, konsultannya. Ini baru menyusun anggarannya dulu. Maka disusunlah KK, pembangunan pasar ikan, lokasinya di mana, segala macam. Atau terus nanti disusunlah gambar desain awal, desain dasar ya, kira-kira berapa ruang lingkupnya. Nah, di situ akan diperkirakan anggarannya. Nah, kalau teman-teman di daerah atau di Pemda atau di provinsi sudah punya standar harga pembangunan. Misalnya 2.500.000 per meter persegi. Nah, itu tinggal kalikan berapa luas bangunannya, berapa luas lahannya. Nah, ini yang nanti dasar akan muncul anggaran pada saat nyusun anggaran dulunya. Nah, di situ akan dibagi nanti berapa konsultan perencananya, berapa konsultan pengawasnya, berapa nilai pekerjaan konstruksi, berapa nilai pengelola teknisnya. Perencanaannya dikerjakan tahun berbarengan apa 1 tahun sebelum pekerjaan fisiknya. Nah, ini juga sudah diatur pada saat kita mau menyusun rancangan pekerjaan konstruksi. Misalnya kita mau membangun pasar ikan tahun depan, tahun 2023, bisa saja perencanaannya kita sudah susun di tahun ini. Sehingga nanti 2023 sudah bisa berproses sehingga Januari sudah mulai berkontrak. Nah, ini sudah kita susun pada saat menyusun perencanaan anggaran dan menyusun perencanaan pengadaannya. Nah, dokumen-dokumen tadi, menyusun anggaran tadi, disusun menjadi dokumen perencanaan pengadaan. Berarti ada data dukungnya, ada hitungannya, ada analisanya, ada rekomendasi dari PU, ada analisa menghitungannya, ada KK-nya, itu sudah dihitung, dikumpulkan menjadi dokumen perencanaan pengadaan, dijadikan satu. Jadi ini adalah dokumen persiapan untuk nanti mau membangun tahun 2023. Ini rincian biayanya sementara, kan memang belum ada detailnya. Kecuali sudah ada detail dari awal, itu akan lebih enak lagi. Nah, ini kan baru merencanakan anggarannya. Oke, setelah kita kumpulkan menjadi dokumen perencanaan, nah begitu DPA-nya, DIPA-nya disahkan, kita punya kewajiban mengumumkan rencana umum pengadanya. Nah, di sini ditulis apakah pengadaan konstruksinya itu nanti menggunakan produk dalam negeri. Nah, ini sudah dirancang di sini. Kalau memang iya, berarti kita sudah menentukan di dalam rencana umum pengadaannya. Wah, ini impor semua ini. Kalau yang impor berarti tidak produk dalam negerinya. Oke, setelah ini jadi di dalam RUP-nya, langkah berikutnya apa? Kan DPA dan DIPA-nya sudah disahkan, yang dilakukan pejabat pengadaan apa? Melakukan persiapan pengadaan.
Ada pejabat pembuat komitmen, kalau di daerah dirangkap oleh KPA atau PPTK-nya, sudah menyusun dokumen persiapan pengadaan. Apa yang dilakukan? Ya. Nah, ini PPK melakukan review ini. Tadi yang dokumen perencanaan disusun tahun ini, dilaksanakan baru tahun depan kan? Nah, itu direview. Nah, ada speknya sudah ada belum? Kalau KK-nya seperti apa? Itu yang direview. Di dalam review ini nanti perlu dipertimbangkan tingkat-tingkat komponen dalam negerinya. Tapi kalau belum ada, maka review ini menyatatkan bahwa saat ini yang kita review baru KK, karena pada saat nyusun anggaran itu belum ada spek detailnya. Karena konstruksi kan biasanya belum ada. Nunggu siapa? Konsultan perencana. Nah, setelah review selesai, sampai muncul angkanya, nah disinilah PPK, langkah PPK. Selama ini PPK kan di dalam KAK-nya untuk konsultan perencana, dia hanya kita minta apa? DED, RAB, BQ-nya, spesifikasinya, semacam itu ya. Nah, ini yang diminta. Nah, ini mulai sekarang, teman-teman PPK, ini kita ruang lingkupnya PPK ya, PPK meminta konsultan perencana menghitung perkiraan nilai produk dalam negeri terhadap bangunan yang akan dibangun. Jadi ini kita baru tahap pertama perencana ini. Jadi perencana disampaikan, tolong kalau perlu di dalam outputnya ditulis menghitung perkiraan nilai produk dalam negeri bangunan yang akan dibangun. Ya, berarti konsultan perencana nanti ditulis gambar itu. Jadi nanti konsultan perencana akan menambah, menghitung kira-kira bangunan yang akan dibangun itu berapa nilai produk dalam negerinya. Yang kedua, kita meminta konsultan perencana menyusun komponen barang apa saja di dalam pekerjaan konstruksi tadi di dalam formulir tingkat komponen dalam negeri. Nah, ini yang selama ini belum ada Bapak Ibu. Jangan PPK sendiri yang menghitung, mumet PPK-nya. Jadi di sini kita minta konsultan perencana menghitung perkiraan nilai produk dalam negeri dalam bangunan yang akan dibangun. Berarti kita sudah PPK sudah punya ancar-ancar. Bangunan yang saya bangun nanti TKD-nya cuma 30% misalnya begitu. Yang kedua, meminta konsultan perencana menyusun komponen barang apa saja di setiap kegiatannya yang mempunyai tingkat komponen dalam negerinya. Itu sebenarnya kuncinya. Nah, selama ini kita tidak pernah melakukan itu. Maka nanti setelah ini PPK minta. Pada saat mau konstruksi, minta. Tolong disiapkan. Ini. Nah, apa Pak? Menghitungnya seperti apa? Kadang-kadang, mohon maaf nih, konsultan perencana ada yang paham, ada yang tidak paham. Nah, di sini yang harus dilakukan. Jadi, tadi kita sudah minta ya, pada saat menyusun RAB, nah, ini RAB-nya ya, pada saat ini saya contohkan saja, paling enak ini contoh. Saya contohkan adalah pembangunan pasar ikan. Di dalam ini saya urutannya nomornya harusnya 1, 2, 3 sampai 18 ya, tapi ini saya bolak-balik ini nggak apa-apa. Saya contohkan adalah di dalam RAB-nya ini anggaran konsultan perencana ya, konsultan perencana sudah menghitung bahwa nilai konstruksi bangunan yang akan ditenderkan nanti kurang lebih adalah 2.100.000.000. Misalnya begini, ya, RAB-nya begini. Oke, siapa yang bikin? Konsultan perencana, bukan PPK. Ya, setelah muncul RAB-nya, kita tadi itu, tolong dong, tadi kan kita sampaikan, tolong dong teman-teman konsultan perencana atau perancangnya, tolong berapa nilai produk dalam negerinya dalam 2.100.000.000 ini. Tujuannya apa? Berarti kita sudah punya pertimbangan, sudah punya perkiraan bangunan kita tadi yang seperti saya sampaikan. Oke, sudah ketahuan ya di sini ya di RAB-nya. Langkah berikutnya, begitu RAB, pastikan konsultan akan bikin BOQ. Ya toh? Saya contohkan di sini adalah pekerjaan besi dan aluminium. Saya biar paling gampang, saya ambil salah satu contoh adalah pekerjaan besi dan aluminium. Nah, di dalam besi dan aluminium itu, nah di sini ada beberapa pekerjaan. Salah satunya saya contohkan adalah struktur baja utama. Terus nanti ada pekerjaan satu yang lainnya, banyak. Ini sekedar contoh saja, saya ambil satu. Di dalam struktur baja utama, ada namanya pekerjaannya adalah kolom baja IWF. Ya, ini ada kolom bajanya.
HPS yang dibuat berapa? ASP-nya ada, analisa harga standarnya ada, satuannya ada, volumenya yang sudah dibuat oleh konsultan perencana, dan harga satuannya sudah dibuat konsultannya. Ini adalah 55.275 per kilonya. Nah, kalau ditalikan 1.260 kali ini adalah 69.941. Ini adalah DPOQ-nya pekerjaan konstruksi. Nah, dari mana angka 55 harga satuannya? Dari mana? POQ-nya adalah dirujuk dari mana? AHSP. Nah, di AHSP yang dibuat oleh konsultan perencana ada tenaga, ada bahan, ada peralatan, ada overhead. Hitungannya munculnya 55.275 tadi. Ini sama ya. Nah, di sini selama ini kan kita lakukan ini. Benar nggak? Hanya sampai di sini. Nah, untuk biar kita tahu produk dalam negerinya, kita minta di sini konsultan perencana atau perancang menambahkan kolom nilai TKDN-nya, keterangan dan jumlah. Nah, di sini. Jadi ini selama ini jarang dilakukan. Jadi kita sekarang minta tolong ditambahkan 3 kolom, kalau perlu 4 kolom, termasuk komponen impornya misalnya kalau ada. Kalau memang nggak ada, cukup nilai TKD-nya, keterangan dan jumlah biaya nilai komponen dalam negerinya. Ya, dalam struktur kolom baja ini tadi pekerjaannya ASP-nya ada tenaganya. Nah, kalau nanti tenaganya perhitungan konsultan perencana adalah menggunakan tenaga lokal, maka TKD-nya dinilai 100, Pak. Tukang las, kepala tukang, mandor. Tapi kalau pekerjanya adalah bule atau impor, maka ini tidak, nanti nilainya TKD-nya 0. Ya. Terus yang berikutnya di ASP ada bahan. Nah, bahan kolom baja IWF ini ada namanya besi IWF-nya. Berapa butuhnya, berapa kilo, berapa kuantitasnya, harga satuannya berapa, totalnya berapa. Nah, karena tadi awalnya ini, makanya kita minta nanti teman-teman konsultan perencana menilai bahan ini merujuk kemana? Ke TKDN Kemenperi-nya. Jadi kenapa? Kalau memang ada di web tkdn.kemenperin, nanti ditulisnya di sini. Kalau memang bahannya adalah impor, ditulis impor adalah 0. Ya, nah berarti teman-teman konsultan perencana diinformasikan bahannya ini suruh lihat di tkdn.kemenperin.go.id. Nah di sini kalau kita cek, nah, nanti di print screen ini sama konsultan perencana ini loh Pak, baja tulangan ini saya contohkan saja ya, nanti nggak ngeling sama nggak baca kok benar. Ini adalah TKD-nya 48,76. Artinya apa? Nilai 45 TKDN ini berdasarkan tkdn.kemenperin.go.id. Kenapa ini kok tenaganya nggak pakai Kemenperin? Karena tenaga ini tidak diatur, bahwa yang diatur adalah pengadaan barang yang sekarang punya TKDN-nya. Maka kalau dia lokal dikasih 100, kalau impor tenaga kerjanya maka nilainya 0. Mesin peralatan ini juga dihitung. Nanti biar konsultan perencana, jangan PPK yang menghitung, konsultan perencana menghitung. Kan tadi cuma nambahin nilai TKDN, keterangan dan biayanya. Nah, peralatan, mesin ini dinilainya 75%. Dari mana nilai 75%? Nah, ini bisa dilihat di sini. Kalau peralatan, alat kerjanya dibuat di dalam negeri, dimiliki di dalam negeri nilainya 100. Ya, nanti biar konsultan. Tapi kalau barangnya impor luar negeri, tapi dimiliki orang Indonesia, dinilai 75%. Tapi kalau barangnya dibuat oleh luar negeri, yang punya juga orang luar negeri, maka nilainya adalah 0. Nah, ini adalah di dalam menentukan nilai 75% ini. Kita asumsikan mesin las ini belinya impor, terus dimiliki orang Indonesia, maka nilainya 75%. Nah, kita tinggal kalikan ini nilai TKD-nya, nilai ini dikalikan, nah, nanti ketemulah bahwa pemasangan
1 kilogram rangka baja IWF ini ketahuan nilai TKD-nya 39,206 dari nilai yang tadi itu 55.275. Nah, nilai TKD-nya sebesar 70,93%. Ini adalah gabungan antara nilai TKDN tenaga, TKDN bahan, dan TKDN peralatan. PPK tidak usah bingung. Kita minta konsultan perencana menambahkan ini semua. Oke? Nah, jadi jelas ya di sini pada saat menyusun ini sudah kebaca langkahnya, konsepnya sudah kebaca di sini. Nah, oke, sebentar saya balik. Oke, sudah kebaca di produk ini. Oke. Nah, begitu AHSP-nya selesai, nah, tambahkan lagi di BOQ-nya. Nah, tadi kan BOQ awal kan di sini ya, BOQ-nya. Nah, ini pekerjaan ini. Nah, ini kan RAB-nya, BOQ-nya ada ini, kan hanya sampai satuan sampai ini. Nah, kita masuk ke sini. Nah, minta tolong juga konsultan perencana ditambahkan di dalam pekerjaan besi, struktur baja di kolom baja, nanti kan banyak pekerjaannya ya, nanti muncul TKD-nya 70,93. Berarti berapa nilai komponen dalam negerinya? 49.641. Dari mana? Itu tadi dari hitungan di sini. Ini. Nah, oke, sudah sepaham ya? Sudah clear sama kita sama-sama. Nah, langkah berikutnya ya otomatis di sini kita bisa kebaca. Jadi, nah, makanya kan konsultan perencana itu sudah bisa menghitung sebenarnya. Di sini berarti bangunan pasar yang akan kita bangun nanti kemungkinan besar nilai produk dalam negerinya senilai 1.310.000.000 atau sebesar 68,65% dari nilai 2.100.000.000. Artinya apa? Pada saat teman-teman di SIPD, teman-teman pada saat menyusun perencanaan pengadaan bangunan ini sudah memperhitungkan rencananya target TKD-nya itu adalah kurang lebih 68,65%. Malah ini kemarin ada saya lihat tadi Pak Muci mengirim usulan revisi bahwa nanti Kementerian PUPR akan membatasi, akan memberikan minimal berapa setiap bangunan itu TKD-nya. Misalnya setiap bangun gedung itu minimal 30%. Nah, itu nanti akan muncul semacam ini. Nah, ini yang selama ini kita belum pernah melakukan ini. Nah, konsultan perencana tadi kita minta dia nambahkan berapa nilai TKDN di pekerjaan besi, di pekerjaan beton, pekerjaan tanah, mekanikal semua. Ini sekedar contoh saja. Asumsinya nilai totalnya adalah 1,3 miliar dari 2.100.000.000. Artinya apa? Kita sudah menghitung nilai produk dalam negerinya di dalam bangunan yang akan kita bangun. Itu siapa yang membuat? Konsultan perencana. Jangan kita, Pak. Kita sendiri mumet melihat gitu. Oke, langkah berikutnya. Sudah, langkah kedua adalah apa? Nah, kita minta juga konsultan perencana pada saat nyusun spesifikasi teknis itu sudah menulis bagaimana menggunakan di speknya. Contoh kan konsultan perencana kan nulis kan semen. Nah, ini semen portal. Nah, kita konsultan perencana tolong ditambahkan di sini bahwa semen portal yang kemasan zat 40 kg SNI-nya segini itu menggunakan produk dalam negeri dan ber-TKDN minimal 25% ditunjukkan dengan sertifikat TKDN dari Kemenperin atau ditunjukkan print screen website Kemenperin. Nah, di sini bisa disebutkan semen apa saja yang sudah punya TKD 25%. Nanti penyedia tinggal memilih pada saat pelaksanaan kontrak. Kenapa? Tidak dinilai pada saat tender. Nah, nanti dilampirkan buktinya. Bukti ini. Nih, web TKD-nya, semen, gresik, PCC,
kemasan itu adalah 91,90%. Cari lagi semen apa lagi? Semen Bosowa, semen Mortal, semen apa lagi? Nah, itu nanti gitu. Artinya apa? Di spesifikasinya sudah kita syaratkan bahwa semen-semen yang akan digunakan adalah semen yang sudah punya sertifikat TKDN. Clear ya, Pak? Sepakat ya, Bapak Ibu sekalian? Lanjut. Nah, baja misalnya, besi tulangan. Nah, ini kan ada SNI, teman-teman penyedia perencanaan bikin begini kan. Nanti ditambahkan bahwa baja tulangan beton adalah nanti yang ditawarkan adalah yang digunakan adalah menggunakan produk dalam negeri yang punya TKDN minimal 25%, ditunjukkan dengan sertifikat TKDN dari Kemenperin atau tunjukkan print screen website TKDN. Nah, jadi nanti di print screen-nya ini loh, ternyata baja tulangan itu yang punya TKDN adalah 48,76%. Nah, kalau nanti konsultan perencanaan ada banyak modelnya, baja tulangan yang dari Krakatau Steel, dari PT apa yang sudah punya TKDN boleh disebutkan sampingnya. Krakatau Steel, baja ini, sehingga nanti konsultan perencana kontraktornya sudah maunya yang pakai baja ini. Artinya apa? Karena sekarang di dokumen spesifikasi itu perencana itu harus ngikutin spesifikasi yang disusun oleh PPK-nya. Pada saat pelaksanaan kontrak inilah yang nanti menjadi pengendalian oleh PPK-nya, penggunaan semen, penggunaan baja, penggunaan besi segala macam. Oke. Nah, setelah spesifikasi dibuat, akhirnya kan muncul HPS-nya. Ya, kan spesifikasi tadi udah disusun, udah kita tahu perkiraan TKDN bangunan tersebut, maka di sini disusun HPS-nya. Nah, sebelah kanannya tolong ditambahkan lagi presentasi kira-kira HPS-nya berapa, TKD-nya berapa. Nah, kalau kita sudah punya data ini, tingkat harganya di atas 1 miliar. Nah, nanti ini kan modelnya sama kayak formulir. Nah, nanti formulir ini teman-teman ini kan diminta penyedia menyampaikan. Nanti teman-teman PPK tadi saya sampaikan, PPK minta konsultan perencana menyusun pekerjaan apa saja yang punya komponen barang A, barang B, barang C, barangnya ya, bukan jasanya, barangnya. Yang punya TKDN, nanti disusunlah kayak gini. Misalnya tadi saya sampaikan contohkan pekerjaan besi dan aluminium. Di situ adalah butuhnya ini mungkin kurang ini. Harusnya di sini adalah baja IWF. Kalau di situ bahannya perlu pasir, tambahin pasir, semen. Nanti berapa butuhnya? Nanti dihitung dan berapa nilai TKDN-nya. Ini nanti kita minta BOQ-nya semacam ini yang akan dibentuk Excel. Nanti diisi, Pak. Persiapan apa saja, komponen barangnya, pekerjaan besi, komponen barangnya apa saja, diisi semua ini, diminta kita konsultan perencana menyusun ini. Nah, dokumen inilah yang nanti. Nah, pada saat nilai TKD ini, konsultan perencana nggak boleh sekedar ngisi, tapi berdasarkan nilai tingkat komponen yang berdasarkan daftar inventaris barang yang diterbitkan oleh Kementerian Penyelenggaraan Pemerintah di bidang industrian. Jadi nanti dibuat formulir TKDN, nanti bentuk Excel. Bapak jangan kasih PDF, kasih ke penyedianya BOQ-nya, nanti ada BOQ formulir ini yang isinya adalah komponen-komponen barang tadi yang nanti diisi oleh penyedia, harga satuannya berapa, nilai TKDN-nya berapa. Karena nanti ini akan diberikan preferensi kalau tadi nilainya di atas 1 miliar nilai komponen barangnya. Ya. Mohon izin Pak Janwardani. Ya. Tinggal 3 menit Pak. Oke. Mungkin nanti nggak apa-apa. Ya dilengkapi. Padahal masih banyak ini. Ya, nggak apa-apa Pak. Karena ini harus jelas dulu alurnya. Karena teman-teman harus tahu. Baik, nggak apa-apa. Saya lanjutkan ya Pak. Oke. Ya, baik. Nah, formulir ini nanti dibuatkan oleh konsultan perencana. Nah, nanti bentuk Excel dikasih. Biar nanti penyedia tinggal ngisi. Pada saat evaluasi, konsultan Pokja jadi lebih gampang menyusunnya berdasarkan formulirnya. Oke. Nah, setelah itu kan dikirim ke Pokja.
Pokja berarti otomatis harus melakukan review dong. Nah, review speknya sudah merujuk ke TKDN belum? Nah, dicek. Oh benar, ternyata ketemu nih. TKD-nya tadi karena formulir yang sudah diisi oleh konsultan yang dikirim ke PPK, oh ini ada barang itu misalnya semen itu TKD-nya udah 90%, nilainya di atas 1 miliar, maka di sini adalah PPK memberikan Pokja mensyaratkan wajib pada saat di tendernya, di dokumennya, karena apa? Nilai komponennya sudah di atas 1 miliar di semen dengan TKD-nya sudah di atas 25%. Oke, Pokja mensyaratkan di dalam sini, di dalam dokumen teknisnya, menyampaikan formulir TKDN. Dan pada saat persyaratan harga diberikan preferensi berapa? Langsung ditulis, dikasih preferensi 25%. Kenapa nggak 10%? Karena nggak ada dasar. Saat ini adalah paling tinggi di 25%. Ya, kita kasih aja 25%. Nah, ini ada rumusnya. Nah, kalau kita lihat di MDP-nya, di sini jelas. Di poin 6, dokumen lain persyaratannya. Menyampaikan formulir TKDN apabila memenuhi syarat. Artinya apa? Ada TKDN-nya di atas 25% dan nilai komponen barangnya di atas 1 miliar. Berarti itu sudah memenuhi syarat untuk diberikan preferensi harga. Nah, ini bisa ditambahkan persyaratannya. Nah, jangan lupa Pokja, pada saat unwizing, tolong dijelaskan bahwa pekerjaan ini ada komponen barangnya di atas 25% dan diberikan preferensi harga karena nilai di atas komponen di atas 1 miliar. Harus dijelaskan di sini. Ya, oke. Lanjut. Begitu sudah diumumkan tender, penyedia tinggal menawarkan. Penyedia itu sebenarnya di dalam MDP jelas. Peserta berkewajiban menyampaikan penawaran menggunakan material atau bahan produksi dalam negeri dan tapi kalau memang tidak ada boleh dia menawarkan dalam negeri kecuali memang tidak bisa diproduksi di Indonesia. Ini penyedianya menawarnya. Nah, ini. Nah, penyedia menawar nih. Nah, di sini yang nilai 11 miliar produk dalam negeri ini adalah nilai yang perkiraan yang akan dibuat oleh konsultan yang dibuat perencana tadi yang 1,3 miliar tadi itu adalah nilai perkiraan PDN-nya, maka di sini penyedia mendeklarkan nilai berapa nilai PDN bangun ini. Bukan nilai TKD-nya, nilai PDN-nya. Ya, itu akan berbeda. Oke. Nah, penyedia ini mendeklarkan ini PDN tadi. Karena ini adalah di BOQ-nya, bukan di AHSP-nya. Oke. Nah, penyedia mengirim formulir ini. Nah, formulir ini dikirim, formulir yang dikasih oleh PPK berbentuk BOQ kosong. Isinya formulir kosong, tapi sudah diisi pekerjaan apa, komponen apa aja. Jadi penyedia tinggal masukin harganya sama nilai TKDN-nya. Dan tolong diingatkan pada saat unwizing, nilai TKDN-nya adalah berbasis yang dikeluarkan oleh Kemenperin. Jadi bukan nilai TKDN yang deklarnya penyedia. Ini diformulir di MDP-nya. Silakan lihat di MDP-nya. Nah, begitu sudah, ini contoh adalah penyedia yang mengirim formulir TKDN-nya. Ini ada 3 perusahaan. Begitu sudah pembukaan, ada 3 perusahaan. Perusahaan mengirim formulir TKDN-nya. Nah, yang PTA, PTB, PTJ. PTC, dia tidak mengirim formulirnya. Nggak masalah. PTB, dia mengirim formulirnya. Dia ngisi TKDN-nya masing-masing. Nah, inilah yang akan nanti dinilai. Kenapa? Nilai yang tadi yang menjadi komponen di atas 1 miliar itu akan diberikan preferensi harga karena nilai TKD-nya di atas 25%. Ya. Nah, ini kalau penyedia mendeklarkan sendiri. Nah, ini adalah perhitungan kalau kita menggunakan Kemenperin 16 atau apa. Ini penyedia mendeklarkan. Kalau menggunakan kabel, menggunakan ini dia mendeklarkan sendiri. Nah, ini adalah ada juga semacam ini. Ini sebenarnya yang dipakai oleh teman-teman surveyor Indonesia atau Sukovindo untuk menghitung pada saat melakukan asesmen atau verifikasi apa yang ini benar enggak. Itu nanti pada saat sehingga akan keluarnya nilai TKDN di dalam bangunan itu. Nah, ini ada rekap ininya. Ini kalau memang penyedianya mengirim. Kalau dia cuma kita di dalam tender itu hanya diminta adalah formulir TKDN-nya. Ya, oke. Karena waktunya sangat. Nah, Pokja pada saat evaluasi di sini. Saat evaluasi teknis, ketika penyedia tidak menyampaikan formulir TKDN-nya, tidak digugurkan. Di sini dianggap tidak menginginkan diberlakukan preferensi harga.
Jadi kalau nggak ngirim formulir, maka PT AB, nah ini tadi saya contohkan, PT A ngirim formulir, PT B ngirim formulir, PT C nggak ngirim formulir, maka PT C tidak gugur. Oke. Nah, baru dihitung. Pokja tetap melakukan koreksi aritmatika, satuan timbang, evaluasi keurnian, baru dinilai tingkat komponen. Ketika ada perbedaan nilai tingkat komponen, nanti di sini diklarifikasi oleh Pokjanya. Terus pemberiannya ini diingatkan, nah ini adalah perhitungannya. Nah, menghitungnya bagaimana? Pada saat evaluasi harga sudah ada. Pada saat evaluasi kewajaran harga, klarifikasi hal tingkat komponen ketika ada perbedaan dibandingkan yang sudah disusun oleh Pokja dengan BPK tadi. Klarifikasi, Pak, Bapak kok ngisi 100? Padahal kalau kami hanya 30. Nah, ini yang perlu diklarifikasi. Oke, akan muncul kan pemenangnya kan? PT A nawarnya 4 miliar. PT B 4 miliar, PT C 4 miliar 40. Pemenangnya adalah 1, 2, dan 3. PT C tidak menyampaikan formulir tidak gugur. Nah, karena tadi sudah disyaratkan ada preferensi harga, ini kalau menghitungnya, maka dikeluarkan rumus HEA-nya. Adalah komponen barangnya, bukan jasanya. Komponen barangnya tok yang dihitung di sini, maka disitulah dihitung. Berapa nilai preferensi? Ini adalah contoh formulirnya semacam ini. Maka dihitung preferensinya. Bagaimana menghitungnya? Nah, ini ada rumusnya. Harga penawaran kali ini, nanti Bapak Ibu file ini nanti sudah dibagi. Coba silakan menghitung sendiri teman-teman Pokja. Oh, cuma begini menghitung preferensi. Bukan sesuatu yang susah. Apalagi kalau sudah pakai Excel, tinggal masukin angka, akan menghitung sendiri. Berdasarkan nilai TKDN yang ditawarkan oleh penyedia dan preferensi yang sudah diberikan. Oke, nanti akan muncullah preferensi di formulirnya di sini. Akan muncul nilai totalnya berapa. PT A nawarnya 4 miliar, preferensinya jadi 3,4. PT B nilai nawarnya 4,4, preferensinya 4,50. PT C karena dia tidak mengirim formulir, maka tidak diberikan preferensi harga. Dan preferensi harga ini yang bisa dihitung hanya ini, Pak. Yang TKD-nya, yang nilainya di atas 1 miliar. Ini ada. Ini misalnya, ini nilainya 44, TKD-nya 44%, tapi nilainya nggak sampai 1 miliar, maka tidak diberikan preferensi. Yang diberikan preferensi adalah yang nilainya di atas 1 miliar. Nah ini nilainya 1 miliar, tapi ada penyediaannya, nilainya 1 miliar, tapi TKD-nya 50%, maka tidak dihitung sebagai preferensi harga. Nah nanti tolong dipelajarin, waktu kita sangat terbatas. Nah akhirnya muncullah HEA-nya. Tadinya PT A penawar nomor 3, PT B penawar nomor 1, PT C penawar nomor 2, karena dia nggak memberikan preferensi harga, maka begitu preferensi harga, PT A sebagai calon urutan pemenang pertama, PT B urutan kedua, PT C urutan ketiga. Ini adalah pada saat penetapan pemenang. Pada saat menggunakan preferensi dan demikian evaluasi akhir. Nah, kalau itu tender biasa, kalau tender internasional, tetap nanti ada hitungan preferensi barangnya, baru nanti dihitung lagi adalah kalau ada tenaga asing, perusahaan asing, maka diberikan 7,5%. Tapi kalau memang tidak ada perusahaan asing, maka di sini tidak perlu dihitung. Kita hanya HEA preferensi barang. Nah ini silakan Bapak Ibu nanti coba dihitung sendiri. Nah, setelah ini, oh cuma begini doang. Jadi menghitung preferensi bukan sesuatu yang susah. Selama ini kita nggak tahu bagaimana langkah-langkahnya. Ini yang perlu kita samakan persepsinya. Nah, tadi kalau ini ada perusahaan asing, maka nanti akan berubah di sini. Tadinya perusahaan asing penawar terendah karena dia menggunakan impor, tapi karena diberikan preferensi nasional 7,5%, maka urutannya akan berbeda. Tapi penawarannya tetap ini pada saat berkontrak, bukan berdasarkan HEA-nya. Nah, PPK pada saat mengisi e-kontraknya, di sini ada declare yang diisi di dalam penawaran dia, ini harusnya yang diisi oleh teman-teman PPK pada saat mengisi. Karena PPK nggak mungkin menghitung sendiri berapa nilai PDE-nya. Karena ada declare-nya penyedia pada saat mengisi penawarannya itu. Oke, nah ini sanksi-sanksinya saya yakin sudah tahu, menghitungnya pun sudah tahu, sanksinya harus ini adalah maksimal 15% dari nilai penawaran antara TKDN yang ditawarkan dan TKDN realisasinya. Oke, sanksi ini juga ini sanksi yang sudah saya yakin sudah tahu semua
bahwa akan dikenakan sanksi 1%. Kapan? Itu adalah nanti biarkan Apip yang melakukan memberikan sanksinya. Mungkin nggak langsung ujung sanksi, pasti peringatan 1, 2, dan sebagainya macam. Terima kasih. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana menerapkan penilaian produk dalam negeri TKDN di dalam pembangunan pekerjaan konstruksi ini dan memberikan pemahaman yang sama sehingga intinya kalau kita lihat itu adalah sederhana, bukan kita yang menghitung sendiri. Kecuali pada saat serah terima nanti PPK untuk melakukan ini, nanti PPK dibantu menilai oleh serah terima, menghitung ulang berapa capaian nilai realisasi TKDN yang sudah disampaikan oleh penyedia tadi. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi ini memberikan gambaran yang sederhana sehingga PPK, Pokja tidak kesulitan di dalam penerapan TKDN, PDN di dalam pekerjaan konstruksi. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, ya terima kasih Pak Vidi Januardani. Ya baik Bapak Ibu sahabat MS. Mungkin sudah sangat jelas tadi materi yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini, pemateri kita hari ini. Mungkin langsung saja ini untuk mempersingkat waktu, karena mungkin kita bisa selesaikan di diskusi ini ya untuk sesi kedua. Dipersilakan dulu kepada yang raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Ini Pak, oh langsung saya tadi muncul Pak Muhammad Nasir. Dipersilakan Pak Muhammad Nasir. Harus pakai pantun dulu itu kalau nanya itu. Ya, betul. Terima kasih atas kesempatan sudah diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akhir tahun adalah bulan Desember. Paling enak berwisata ke kota Surabaya. Untuk bertanya. Cakep ya. Jadi memang materi ini terkait masalah TKD ini memang sangat menarik betul Pak ya. Artinya kami juga selaku Pokja juga sampai saat ini juga masih bingung juga nih. Tapi dari materi yang disampaikan tadi saya ingin mempertegas kembali Pak, mempertegas kembali. Jadi ada hal yang ingin saya tanyakan. Pertama, pada saat kita Pokja melakukan evaluasi penawaran dan evaluasi harga, memang kan persyaratan TKDN ini kan sudah dibuat oleh PPK Pak di dalam KAK dan spekteknya. Nah, kami Pokja Pemilihan menuangkan persyaratan itu ke dalam MDP dan salah satu persyaratan adalah melampirkan formulir perhitungan TKDN maupun sertifikat TKDN dari Kemenperin. Itu salah satu persyaratannya. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, artinya ada penyedia yang tidak menyampaikan TKDN-nya. Artinya tidak digugurkan. Tidak digugurkan dan kami Pokja Pemilihan melakukan semacam perhitungan untuk TKDN-nya. Nah, yang apakah untuk menentukan urutan calon pemenang suaranya putus-putus ya Pak Nasir? Ya, putus-putus. Ya. Siap, gimana jelas ya? Ya, ya. Nah, untuk menentukan urutan calon pemenang, apakah berdasarkan harga penawaran terendah awal, ataukah berdasarkan perhitungan setelah dilakukan perhitungan TKDN yang disampaikan oleh penyedia tadi, Pak, walaupun tidak menggugurkan. Secara aturan, seperti PTA tadi menyampaikan di bawah HPS nomor 1, tetapi dia tidak menyampaikan TGN. Secara aturan Bapak tadi bilang kan tidak menggugurkan, tapi dihitung calon pemenang dia otomatis jadi 1 menjadi 3 karena tidak menyampaikan. Nah, kita pilih yang menyampaikan TGN yang tertinggi lah katakanlah menjadi urutan pertama. Nantinya takut dijadikan Pak sanggahan bagi penyedia karena beliau, lah saya kan penawar terendah, kenapa jadi tidak menjadi calon pemenang ketiga? Kenapa ini Pak? Nanti takut jadi kesanggahan. Apa dasar kami untuk menjawab sanggahan
tersebut, Pak. Itu yang pertama. Kemudian Pak, yang kedua tadi Bapak tadi pasal 67 ayat 2 tadi. Untuk nilai HPS maka diberikan preferensi harga dengan TKDN minimal 25%. Nah, bagaimana dengan dalam pengadaan khusus ini yang nilai HPS-nya mereka menyampaikannya di bawah bukan nilai HPS saya katakanlah di bawah 1.800.000.000 misalnya. Penerapan preferensi harga TKDN-nya Pak. Kalau untuk nilai HPS-nya di bawah 1 miliar, bagaimana pembelakuannya itu? Ya, bagaimana dengan pengadaan konstruksi di bawah 200 juta atau dengan cara PL, pengadaan langsung? Nah, bagaimana penerapan TKDN? Apakah harus diterapkan juga TKDN-nya atau tidak? Mungkin itu saja 3 pertanyaan dari kami. Sekarang sudah meyakinkan kembali, biar kami tidak salah langkah, salah jalan, biar kami lebih pede lagi untuk, wah ini hasilnya ini digugurkan, walaupun tidak digugurkan, ini menjadi pemenang ketiga. Itu mungkin itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Anak Pak Budi namanya Sonia, istrinya bernama Kartika. Terima kasih atas penjelasannya. Semoga ilmunya semakin berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo balas Pak pakai Bidi. pantun nggak bisa nih Pak Beni. Ya, nggak bisa. Ahlinya itu. Ya, silakan Pak. Ya. Baik, Pak Nasir, pertanyaannya banyak dan memang luar biasa ini. Pertama adalah terkait dengan Pokja pada saat melakukan evaluasi penawaran. Ya, pada saat Pokja melakukan evaluasi penawaran, jelas ya, di dalam ya gini, kita lihat di persyaratannya bahwa di dalam persyaratannya, sebentar saya ini biar kita ngelihat di sini ya. Oke. Di Pokja. Nah, di sini Pak Nasir pada saat nyusun dokumen pekerjaan konstruksi ya itu kan ada persyaratannya. Bapak buat enggak persyaratan ini? Penyedia menyampaikan formulir TKDN. Ya, sudah. Kalau memang ya tulis apabila memenuhi itu dibuang, jangan ditulis apabila memenuhi syarat ya. Berarti artinya apa? Di situ adalah penyedia diminta menyampaikan formulir penyampaian TKDN. Nah, makanya pada saat di BOQ-nya, tadi kan ada 2. Ada BOQ-nya secara utuh, RAB BOQ-nya, ada HSP-nya. Nah, tadi saya minta lagi konsultan perencana tadi membuat formulir TKDN yang isi adalah komponen-komponen apa saja yang akan dinilai. Ya. Artinya apa? Nanti penyedia tinggal mengisi. Ya, sebentar. Nah, di sini. Nah, ini. Jadi nanti tadi saya dari awal konsultan perencana diminta pekerjaan ini komponen barangnya apa saja, semen, pasir, besi, baja, nah semacam itu. Pekerjaan ini semen, pasir, baja, nah semacam itu. Artinya apa? Kita sudah menyampaikan ke penyedia, ini tolong diisi. Nah, itu adalah menjadi persyaratan adalah formulir. Artinya apa? Penyedia ini, nah ngisi tolong nanti BOQ-nya yang formulir ini jangan dikasih PDF Pak, kasih Excel Pak. Biar nanti penyedianya bisa ngisi. Jangan mentang-mentang penyedia kasih PDF biar nanti ekstrak sendiri kan. Janganlah. Kasih Excel aja. Mempermudah proses. Mereka itu butuh waktu untuk tambahin TKDN lagi Pak. Yang tender biasa aja dia perlu banyak waktu untuk menyusunnya. Apalagi tambahin TKDN. Ya, artinya apa? Di sini Pokjanya sudah mensyaratkan adanya formulir. Tapi ini tidak menggugurkan sebagaimana regulasinya. Bahwa tidak menggugurkan di sini. Ya. Bahwa ketika penyedia tidak menyampaikan TKD-nya, maka tidak menggugurkan. Artinya apa? Tidak diberikan preferensi harga. Ya, Pak. Artinya apa? Di sini ketika saya contoh, nah ini penawaran penyedia. Ini saya contohkan adalah PTA, PTB, PTC. PTC nawarnya 4,450. Dia penawar 2 karena dia nggak menyampaikan TKDN. Maka karena tadi syaratnya sudah diberikan preferensi harga, maka nanti dihitunglah HEA-nya. Nah, Pak, nanti kami disanggah sama penyedianya. Karena kok tadi saya penawar nomor 1 atau nomor 2 tiba-tiba menjadi berubah pemenangnya. Makanya itu Pak perlu sampaikan. Di sini tadi dia menawar nomor 1 nih PTB, tiba-tiba jadi penawar nomor 2.
PTC nomor 2 jadi penawar nomor 3 pada HEA-nya. Maka untuk itu dari awal pada saat unleasing, Pak Nasir harus sampaikan ke penyedia bahwa pekerjaan konstruksi ini, pembangunan ini diberikan preferensi harga sebesar 25%. Nah, kami akan menghitung berdasarkan HEA. Hitungannya seperti ini, contohin. Begitu. Jadi pada saat unleasing itu dijelaskan. Jadi kalau nanti Bapak jadi penawar terendah, belum tentu sebagai pemenang. Karena nanti ada namanya HEA. Nah, itu harus dijelaskan Pak Nasir. Sering terjadi penyedia karena nggak dijelaskan tiba-tiba dari penawar nomor 1 jadi penawar nomor 2, dia keberatan. Nah, itu yang harus disampaikan. Bahwa pekerjaan ini adalah diberikan preferensi dan dihitung HEA-nya. Dari mana? Karena ada TKD komponen-komponen tadi nilainya di atas 1 miliar dan TKD-nya di atas 25%. Begitu Pak Nasir ya, jawaban pertama. Jadi biar nggak disangka itu jawabannya. Dijelaskan pada saat unleasing di dokumennya didetailkan. Berarti Ya, kita, nomor 2. Pak, berarti kita menggunakan ini Pak ya? Menggunakan berarti kita menggunakan instruksi presiden di sana Pak ya? Bisa nggak? Menggunakan apa Pak? Instruksi presiden untuk menjawab sanggahan itu. Bukan menginstruksi presiden, memang di dokumen kita sudah diatur. Bukan instruksi presidennya. Instruksi presiden ini kan untuk percepatan saja. Dokumennya dari mana? Ya. Perpres 16 sudah ada, PLM 12 sudah ada, undang-undangnya ada, di PP-nya ada. Makanya dari awal disampaikan, makanya dijelaskan bahwa tender ini adalah akan diberikan preferensi harga 25%. Karena sudah ada komponen-komponen barang di dalam pekerjaan konstruksi sudah punya TKDN di atas 25%. Begitu, Pak. Siap. Clear ya? Clear. Oke. Nomor 2. Kalau HPS-nya, nah yang tadi itu sebenarnya kalau HPS-nya 1 miliar untuk pengadaan barang, Pak. Ya, untuk pengadaan barang. Kalau konstruksi komponennya, kalau kita tender konstruksi 5 miliar, tapi tidak ada komponennya nilainya di atas 1 miliar, maka tidak diberikan preferensi harga, Pak. Terus TKD-nya gimana? TKD-nya ada di sini, Pak. Di sini. TKD-nya di mana? Di sini, Pak. Kenapa? Tender sekarang ini Pokja kan nggak melakukan evaluasi spek teknis kan, Pak? Ya. Betul. Di dalam MDP-nya, Pokja itu tidak melakukan cek evaluasi teks spek. Kalau pengadaan barang kan ada, speknya tidak sesuai gugur. Kalau di konstruksi tidak ada. Artinya apa? Di sini nanti pada saat berkontrak, penyedia itu wajib menerapkan spesifikasi yang ada di dalam yang sudah ditetapkan oleh konsultan perencana. Clear ya, Pak? Berarti TKD-nya nanti penyedia pada saat berkontrak, karena ini tidak ada preferensi karena nilainya di bawah 1 miliar, ya kontraktor nanti pada saat menggunakan baja tulangan, maka yang dimasukkan, yang ditawarkan, yang diajukan ke PPK adalah baja yang punya sertifikat TKDN di atas 25%. Ada Krakatosil, ada PT apa, atau merek A, B, C, D. Silakan, yang penting di atas 25%. Karena sudah tidak dilakukan evaluasi oleh Pokja. Clear ya, Pak? Kalau nilainya di bawah 1 miliar. Kalau untuk HPS itu adalah untuk pengadaan barang, Pak. Tadi saya salah nyebut itu. HPS yang 1 miliar itu untuk barang. Kalau konstruksi komponennya, Pak. Komponen barang di dalam pekerjaan tadi. Yang nomor 3 apa lagi, Pak tadi ya? Ya, seandainya pengadaan konstruksi yang HPS di bawah 100 juta, Pak, yang pengadaan langsung. Oh, pengadaan langsung. Oke. Untuk pengadaan langsung, berarti kan tidak ada preferensi, Pak. Karena nilainya pasti nggak ada yang 1 miliar kan komponennya. Ya. Maka di speknya di sini yang dikuncinya, Pak. Maka pada saat pelaksanaan pekerjaannya, kontraktornya yang di bawah 200 juta, pada saat menggunakan baja adalah harus menunjukkan baja yang sudah punya sertifikat TKDN di atas 25%. Karena apa? Tidak untuk dinilai TKDN-nya. Ya, untuk komponennya itu yang harus komponen, melampirkan betul. TKDN. Karena kan kita nggak lagi kalau barang kan enak nih.
Kalau speknya nggak sesuai gugur. Kalau Siap, konstruksi tidak, karena sudah dinilai lagi pekerjaan kompon ya ininya Pak, TKD-nya. Jadi makanya spek yang dibuat oleh konsultan perencana itu harus digunakan oleh penyedia pada saat pelaksanaan pekerjaan. Hanya nanti semennya ya, hanya lagi semennya nanti di pas pelaksanaannya harus yang punya sertifikat TKDN, misalnya semen Indonesia, semen Gersik, semen Gosawa, apa yang punya TKDN 25%. Kalau perlu ini Pak, konsultan perencana sudah kasih kurung. Semen yang sudah punya TKDN di atas 25% apa? Semen Gersik, semen ini kan boleh di situ. Jadi nanti pada saat pelaksanaannya kontraktor tinggal menggunakan semen yang tadi itu. Kalau dia nggak menggunakan semen curah, berarti nanti jadi temuan itu Pak. Ya, betul, nah, betul. Ini satu lagi sebelum saya ini nanti saya share lagi. Nanti di sini Pak. Nah di sini. Nah nanti pada saat serah terima Pak. Pada saat serah terima, kontraktor nanti harus menyampaikan ini Pak. Serah terima, menyampaikan ini. Hitungannya biar nanti ketahuan berapa sebenarnya nilai deklarnya dia bangunan yang mereka bangun. Kalau tadi di tender dia mendeklarkan 39%, begitu dihitung nilainya kurang dari 39%, nanti dia bisa dikenakan sanksi. Ini nanti dihitung ini Pak, pada saat sebelum serah terima itu. Nanti teman-teman PU juga sudah melakukan soal itu. Melakukan itu namanya review penggunaan produk dalam negerinya. Nanti teman-teman PU saya yakin harusnya sudah familiar dengan review terkait dengan penggunaan komponen dalam negeri. Itu ada di SIMK-nya Kemen PUPR itu Pak. Itu ada di buku panduan itunya. Oke, terima kasih Pak Nasir. Terima kasih Pak penjelasannya. Siap. Baik, ya terima kasih Pak Yudi, Pak Nasir. Sudah jelas ya. Mungkin kita berlanjut ke penanya kedua ini dulu, yang raise hand saya dulu. Silakan untuk Pak Agung dari Madiun nih. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan untuk produk-produk precast, ya. Ada paving, ada unit dan sebagainya. Cara penghitungannya seperti apa? Itu yang pertama. Karena rata-rata pabrik mungkin belum in charge dengan Kemenperin ya untuk hal yang sekarang sedang diinisiasi. Yang kedua, untuk giat yang menggunakan paving, terutama yang dilaksanakan secara swakelola, pengenaan TKDN-nya seperti apa? Paving otomatis sama teman-temannya aja, jadi custom biasanya itu. Gitu, Pak Vidi, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Agung. Langsung Pak Vidi. Siap. Begini, pada saat perencana, Bapak kan mau menggunakan untuk yang pertanyaan pertama, pasti ada konsultan perencana nggak Pak Agung? Ya, ada Pak. Ya, oke. Nanti ada namanya perhitungan konsultan perencana, kira-kira produk-produk tadi mereka harus sudah mempunyai hitungan. Nah, konsultan perencana nanti bagaimana menghitungnya? Nah, dia kan nggak tahu nih, dia harus ngubungin nih yang punya precast. Kan yang itu barang jadi ya Pak. Nah, dia akan hubungin nih, misalnya punyanya Wika, dia punya precast misalnya. Nah, mereka bisa menanyakan itu precast tadi atau UDIK itu berapa perkiraan hitungan TKD-nya. Ya, yang punya barang Pak, yang tahu Pak, bukan yang punya kontraktornya. Dia akan nanya, Pak berapa ini hitungannya. Nanti mereka membuat formulir Pak, formulir menghitungnya. Nah itu masing punya produk itu. Kenapa? Kan banyak nih precast ini belum punya sertifikat TKDN ya Pak. Ya, nah untuk itu makanya dihitung secara mandiri dulu oleh yang punya barangnya. Kita tanya, berarti nanti kontraktornya atau konsultan perencana suruh nanya. Nah, kalau memang konsultan perencananya tahu menghitung sendiri nggak masalah. Kita serahkan Pak. Kita nggak punya kemampuan. Makanya kita minta dari awal, tolong saya mau pengadaan precast ini, mau pasang ini, berapa nilai PDE-nya. Nanti konsultan perencana akan hitung. Tadi berdasarkan BOQ, RAB, BOQ sama ASP-nya ditambahin. Oh ini tenaga kerja Indonesia, ini precast-nya, wah ini belum ada di TKD ini. Maka nanti dia bisa menanyakan ke punya
precast-nya, kan belikan mereka ke sana. Tolong dong dihitung mandiri berapa sih nilai PDE-nya. Gitu, Pak. Jadi akan ketahuan di dalam Bapak melakukan penggantian yudik atau pemasangan yudik, akan ketahuan berapa kilo, itu akan ketahuan berapa komponen dalam negerinya. Kalau memang belum ada sertifikat TKD-nya. Kurang lebih begitu ya, Pak, pertanyaannya. Jadi jangan Bapak yang menghitung, Pak. Mumet nanti, Pak. Ya, yang kedua, paving block. Paving block kita mau membahas sewa kelola, otomatis kan kita beli paving blocknya. Paving block karena diproduksinya pasti di Indonesia ya, Pak. Nah, pasti adalah produk di dalam negeri. Tapi sampai sekarang belum ada, Pak, paving block itu TKDN. Artinya apa? Ya, nanti kita hitung sendiri karena Tepas harus menghitung. Kita tanya ini, dia paving blocknya di mana ini? Bahannya apa? Nah, membuat paving block kan ditanya itu. Bahannya apa? Pasir, semen, kan bahasanya begitu kan? Pasir, semen, tenaga kerjanya Indonesia. Nah, itu yang paling. Berarti kalau memang diproduksi di Indonesia, isinya adalah pasir dan semen di Indonesia, ya kita asumsikan bisa nilai 100, Pak, paving blocknya. TKD-nya, PDE-nya, Pak. Nah, sementara kita hitung PDE-nya adalah 100. Kenapa? Yang dikerjakan orang Indonesia, industrinya Indonesia, semennya Indonesia, pasirnya Indonesia. Nah, karena nggak ada sertifikatnya, Pak, itu, Pak. Nah, penyedia juga bingung yang punya paving block. Waduh, Pak, saya nggak tahu ngitung TKDN paving block saya. Yang penting saya buat. Tapi bahannya, Pak, ini. Nah, paling begitu. Paling nanti kalau ada barang impornya apa, misalnya penguatnya, apa obatnya, misalnya biar kuat, misalnya. Itu paling itu, Pak. Itu. Jadi kita asumsikan karena dia produksi Indonesia udah kasih 100 karena belum ada sertifikat TKD-nya. Jadi Bapak merancang bahwa swakelola paving block adalah TKD-nya 100 karena memang nggak ada lagi. Gitu, karena nggak ada sertifikat TKD-nya. Kurang lebih begitu ya Pak Agung ya? Sederhananya begitu. Terima kasih Pak. Baik Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Bidi, Pak Agung, sudah jelas ya. Ini ada Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan kembali. Ini sambil saya bacakan di kolom chat Pak Bidi. Ini ada dari Pak Samsunan, Insinyur Samsunan. Jadi mohon penjelasan bagaimana cara menghitung TKDN untuk beton ready mix. Mungkin sudah jelas tadi, dijelaskan oleh Pak Bidi. Ada pertanyaan Pak Agung tadi. Nah, kalau beliau ini kalau nanya, ini ngetes doang nih Pak. Oh, ngetes doang ya? Ya, Pak Samsunan. Jadi bagaimana menghitungnya? Ya sebenarnya yang harusnya yang menghitung adalah yang punya beton ready mix-nya. Punya siapa? Punya Adimik, punya siapa? Ditanya. Karena dia akan menghitung. Nanti dia akan menghitung mandiri, Pak. Jadi nanti kalau mau kita tanyakan, karena dia punya belum ada sertifikat TKDN misalnya, nanti dihitung mandiri. Nah, mereka menghitung siapa? Yang punya barangnya. Isinya apa? Pasir. Isinya kan itu. Semen. Terus apa lagi itu? Air, misalnya. Terus pakai mesin. Nah, mesin kan peralatan. Peralatannya tadi yang dibeli itu impor apa lokal? Kalau lokal, nah kayak tadi seperti ini, kalau menghitungnya sederhana banget, ini sebentar saya sampaikan. Nah ini kalau menghitung saya bukan orang konstruksi, jadi menghitungnya sederhana banget kayak gini aja Pak. Tadi pada saat menghitung menyusun beton ready mix kan pasti ada. Nah, yang menghitung biar yang punya barangnya dia butuh tenaga berapa per kilonya atau per molennya semacam itu kan. Banyak apa pasti ada pasir, ada batu, ada kerikil, ada apa namanya penguatnya misalnya, terus peralatannya itu menggunakan peralatan Indonesia, itu macam itu kan mereka akan menghitung. Nah kalau pasir kan nggak ada TKD-nya Pak, batu kan nggak ada TKD-nya kecuali batunya batu impor. Nah itu kan lain lagi. Paling nanti lemnya atau penguatnya nanti baru dia impor, nanti akan dihitung di sini Pak Samsunan menghitung. Nah nanti teman-teman yang punya barang menghitung. Nah menghitung peralatan ini sudah jelas dihitungnya. Kalau memang mesinnya itu adalah dibuat luar negeri, dimiliki oleh teman-teman dari Indonesia, maka TKDN-nya adalah 75% di nilainya. Ya. Nah kalau batu pasti Indonesia Pak. Pasirnya Indonesia, kecuali pasirnya impor. Kurang lebih begitu ya, Pak Samsunan nih. Nah, beliau mengetes saya aja ini. Baik, Pak Bidi. Ini sudah ada yang resen lagi nih. Kami silakan Pak Agus. Pak Agus, Kabupaten Tanah Tidung. Ya, mohon di-unmute Pak. Silakan.
Pak Agus Gatot Wahyudi. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mohon izin tidak menampilkan Pak ayat. Baik. Pertanyaan pertama, untuk BOQ TKDN itu diupload di mana Pak ya? Yang kedua, permasalahan jika terjadi harga satuan timpang ini Pak ya, bisa jadi nanti di HPS PPK itu tidak melebihi 1 M. Ternyata nanti di mana? Di penawaran penyedia itu bisa lebih dari 1 M. Nah, ini perlakuannya gimana Pak? Karena antara penyedia satu dengan yang lainnya kan tentunya berbeda Pak. Ada yang timpang nanti di item yang sama, ada yang sama-sama timpang atau tidak, salah satunya tidak timpang. Mungkin itu dulu Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Pak Agus, di mana di-uploadnya? Ya pada saat PPK mengupload di spesifikasi, kan ada spesifikasi garis miring KK garis miring gambar kan. Jadi Bapak upload di situ Pak. BOQ-nya satu BOQ yang utuh, satu lagi adalah formulir TKDN yang sudah dibuat oleh konsultan perencana tadi, yang sudah ada komponen barangnya. Nah, kalau perlu dikasih Excel aja Pak ya, jangan dikasih PDF, biar nggak susah. Kasihan perencana kontraktor ini. Bapak kasih PDF, ekstraknya kadang-kadang nggak sesuai, jadi manjirin. Kalau ini kan kita sama-sama enak nih, berikan. Kalau kata Cak Mustafa, ASP-nya kasih, biar nanti nggak menjadi masalah, biar sama-sama pemahamannya sama, kan boleh saja semacam itu. Biar nanti menghitungnya sama. Jadi intinya ada di dalam aplikasi Pak, nanti oleh PPK, karena itu kan menjadi kewenangannya PPK. Makanya nanti di situ ada BOQ yang utuh, ada lagi adalah formulir yang isinya adalah untuk pengisian penyedia berupa TKDN. Yang kedua, di mana kita mensyaratkan, kan penyedia ini menawarkan yang 1 miliar. Jadi artinya apa Pak? PPK dan Pokja itu sudah sepakat yang diberikan nilai preferensi harga adalah sudah ada ketentuannya Pak, bukan berdasarkan penawaran penyedia. Ya, nilai komponen bukan berdasarkan, tapi yang sudah ditetapkan oleh PPK. Ya, saya cari ini. Nah, ini contoh mana tadi ya? Sebentar. Nah, ini Pak. Pada saat PPK sudah menentukan HPS, ini sudah jelas nih. PPK sudah tahu nih mana yang enggak. Makanya di sini disampaikan dari awal bahwa baja rangka ruka itu yang akan diberikan preferensi harga. Begitu Pak Agung ya. Jadi di sini sudah ditetapkan dari awal. Inilah yang diberikan karena apa? Nilai komponennya di atas 1 miliar. Kalau nanti kita ngikutin penyedia, jangan-jangan yang ini dikasih rendah, yang lainnya dikasih tinggi, nanti nggak sesuai. Gitu Pak. Jadi dari awal kita sudah tentukan Pak Agus, begitu Pak Agus. Atau Pak Widi bisa. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Baik, saya rasa sudah jelas Pak Agus ya. Jadi ya, bukan berdasarkan harga penawaran. Nah, jadi memang sudah ditetapkan berdasarkan komponen itu di HPS PPK. Gitu. Nah, baik. Mungkin ini Pak Muji muncul tiba-tiba, mau ada tanggapan Pak? Silakan. Enggak, saya mau nanya ke Pak Widi, bisa nggak di stressing? Jadi konsultan perancangan itu menghitung PDN ya, produk dalam negeri, yang di dalamnya adalah ada TKDN. Jadi konsultan perancangan, nanti tolong dikoreksi Pak Widi kalau saya salah ya. Jadi konsultan perencana atau perancangan itu adalah menghitung PDN dan TKDN. Ketika ketemu TKDN, apakah itu suatu komponen di atas 1 miliar? Ya, TKDN komponen 1 miliar, dengan TKDN minimal 25%. Ya, di atas 1 miliar suatu komponen dan TKDN di atas 20 miliar, maka itulah nanti yang akan diberi rumusan apa? Preferensi harga gitu ya. Jadi rujukannya adalah penetapan tadi. Ditetapkan misalnya dia 1,2 miliar, ditawar sama penyedia 900 juta. Harganya di bawah kan. Yang jadi masalah kan bukan harga timbang ke atas ini, timbang ke bawah bagaimana? Ya tetap yang ditetapkan dalam dokumen tadi. Mungkin begitu Pak Widi. Atau saya salah tolong dikoreksi, nggak apa-apa. Iya, betul Pak.
Karena sudah kita tetapkan dari awal. Ya. Karena preferensi ini kan kita sudah tetapkan dan penyedia sudah mendeklarasikan bahwa komponen barang tadi yang ditawarkan adalah sudah punya TKDN di atas 25%. Nah, itu makanya dari awal kita sudah pastikan di dokumen PPK-nya bahwa yang akan diberikan preferensi adalah ini. Sehingga penyedia nanti tahu, oh ini yang diberikan preferensi. Nah, dihitungnya di semacam itu. Kurang lebih begitu Pak Muji. Ya, jadi TKDN, tadi kelihatan masih banyak peserta yang bingung ini, pusing dan sebagainya. TKDN tadi merujuk pada webnya TKDN. Jadi precast dan sebagainya, kalau itu precast 2 miliar, tidak ada di web TKDN, karena tidak berlaku preferensi harga. Begitu Pak Widi ya mungkin? Betul, iya Pak. Yang Kalau belum ada TKD-nya, nggak dikasih, walaupun di atas di atas 1 miliar. Kenapa? Nggak ada TKD-nya Pak. Ya, jadi hari ini harus kita pegang dulu suatu komponen di atas 1 miliar dengan minimal di bawah 5 miliar, dan itu ada di webnya TKDN, maka berlakulah preferensi harga. Kalau tidak, ya tidak berlaku. Itu harus kita pegang prinsip. Kalau tidak dipegang prinsip ini bingung-bingung ketika kita bicara PDN dan sebagainya. Mungkin begitu Pak Ide ya. Siapa? Masalah PDN dan TKDN itu beda dikit Pak. Baik. Wah, mantap. Memang sudah jelas tuh Pak. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Karena waktunya sisa 5 menit. Ini Pak Sopi, disilakan biar tuntas hari ini untuk yang resen. Disilakan Pak Sopi. Di-unmute. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sofi. Ini Pak, mau nanya tentang, ini sebenarnya tindak lanjut dari Impres nomor 2 ya Pak, kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita, ini saya ini masih awam dalam TKDN. Jadi hal apa saja yang perlu diperhitungkan dalam menghitung TKDN ini? Saya lihat dalam beberapa materi ada TKDN, ada BMP, ada preferensi harga gitu Pak ya. Nah, kalau untuk pekerjaan konstruksi, itu yang sebenarnya kita harus hitung itu dalam dalam menyusun suatu TKDN itu apa saja yang perlu kita ini kan, yang perlu data apa saja yang perlu kita persiapkan. Tadi ada di halaman 18 ini ada contoh kerjaan pembesian di slide Bapak yang halaman 18. Jadi di sini saya lihat ada analisa tentang pekerjaan besi dan aluminium, pemasangan 1 kg rangka kuda-kuda baja IWF. Jadi di sini ada tenaga, bahan, dan peralatan. Jadi sini kan ada bahan Pak, bahan besi. Di sini TKDN-nya 45%. Ya. TKDN yang ini kita dapat dari mana Pak? Ya, yang TKDN Kemenperin ini ya? Iya, TKDN Kemenperin ya Pak. Itu dapatnya dari website Kemenperin atau gimana? Mohon penjelasannya kan Pak. Oke, ya. Terus di bawahnya ada mesin las, itu ada TKDN-nya 75%. Ini alat kerja. Ini dapatnya dari mana juga gitu. Terus tenaganya ini tadi kalau nggak salah untuk perhitungan TKDN hanya barangnya saja gitu yang dihitung. Barang atau bahan gitu ya kan Pak? Ya. Terus kenapa ikut di sini tenaganya yang dihitung TKDN-nya gitu dan peralatannya gitu. Terus di sini ada nilai 70,93. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan 70,93 ini gitu? Atau nilai untuk TKDN 1 uraian pekerjaan ini dari mana gitu Pak? Mohon penjelasan itu aja dulu Pak. Baik. Lanjut Pak. Pertanyaan Pak Sofi banyak nih.
Baik, langsung Pak Beni ya. Langsung Pak. Baik, pertama, ya nggak apa-apa. Baik gini, jadi harus kita pilah ya. Ada namanya PDN, ada TKDN, ada BMP. Oke, PDN ini adalah produk dalam negeri, Pak. Nah, di dalam Permen PP 29 tahun 2018 yang dinyatakan produk dalam negeri adalah barang, jasa, perkayasaan, rancang bangun yang diproduksi atau perusahaan berinvestasi diproduksi di Indonesia. Baik itu barangnya, jasanya, atau orangnya, itu sebagian atau seluruh adalah orang Indonesia. Artinya itu dinyatakan sebagai PDN. Saya contohkan adalah, kami ada namanya jaring, Pak, jaring ikan. Saya sederhana aja. Jaring ikan ini ada pabriknya di Indonesia. Otomatis jaring yang dihasilkan dinamakan PDN, Pak. Produk dalam negeri. Kenapa? Karena dia sudah ada diproduksi. Ada pabriknya di Indonesia, ada tenaga kerjanya, ada apanya begitu. Sebagian materialnya itu impor. Ya. Tapi itu tetap dinyatakan sebagai produk dalam negeri. Ya. Oke, clear ya PDN-nya, Pak. Nah, untuk memastikan bahwa produk dalam negeri itu adalah jelas dan benar, maka Kemenperin satu-satunya cara adalah dengan melakukan penilaian atau verifikasi PDN tadi berapa sebenarnya tingkat komponen dalam negerinya. Maka dikeluarkan namanya sertifikat TKDN. Nah, jaring yang dihasilkan oleh produk tadi setelah dicek di web TKDN ternyata tidak ada. Artinya apa? Dia produk dalam negeri, tapi dia belum punya sertifikat TKDN. Itu contoh yang sederhana saja. Ya, coba ubik atau precast tadi diproduksi di Indonesia, banyak di Indonesia, tapi dia belum punya sertifikat TKDN. Nah, untuk itu maka untuk memastikan bahwa barang itu adalah asli atau komponennya adalah sebagian atau seluruhnya dari Indonesia, maka dimintalah untuk disertifikatkan melalui Kemenperin yang di lembaga verifikasinya Survei Indonesia atau Sukovindo, nanti keluarlah sertifikat TKDN. Nah, pabrik tadi, Pak, pabrik tadi kalau dia sudah memberdayakan usaha kecil mikro koperasi di sekitar lingkungan pabriknya, dia diberikan bobot manfaat perusahaan atau BMP sebesar 5%. Kalau pabrik tadi sudah punya sertifikat ISO mutu dan ISO lingkungan, dapat 5%. Nah, ada 5 kategori yang masuk di dalam bobot manfaat perusahaan. Maka itu adalah diberikan nilai tambah oleh pemerintah karena dia sudah melakukan pemberdayaan masyarakat, sudah melakukan CSR, sudah punya sertifikat lingkungan, memperhatikan lingkungan, segala macam itu diberikan namanya bobot manfaat maksimal 15%. Itu clear antara PDN, TKDN, dan BMP. Nah, undang-undang dan PP-nya menyatakan 40% ketika TKDN-nya, komponennya dalam negeri, dan punya BMP 15%, 40% itu menjadi barang wajib. Kurang begitu Pak Beni ya. Itu adalah, nah preferensi itu hanya untuk pakai tender Pak. Tender ketika ada penyedia, ya preferensi itu diberikan adalah istilahnya apa ya, kayak diskon bahasanya. Istilahnya ketika ada penyedia menawarkan menawarkan TKDN di atas 25%, itu sama aturannya, sama PP-nya diberikan diskon 25% maksimal. Tapi hanya untuk urutannya saja, penetapan urutan namanya HEA. Nah, saat ini ditulisnya hanya maksimal paling tinggi 25%. Tapi di bawah dikasihnya, kita nggak tahu, di bawah dikasih 20 boleh nggak? Boleh, tapi kita nggak punya dasar. Maka itu adalah namanya preferensi harga, Pak. Dan itu hanya untuk tender. Kalau katalog nggak pakai preferensi harga. Kenapa? Tender ini karena ada persaingan. Satunya nawarin impor, satunya nawarin lokal. Maka karena ketika ditawar impor, Pak, pasti penyedia akan nawar lebih murah. Makanya negara memberikan
diskon 25%, preferensi 25% agar produk dalam negeri ini bisa bersaing dengan produk impornya. Begitu Pak Sofi. Oke. Langkah berikutnya adalah sebenarnya teman-teman di sini PPK tinggal tinggal meminta, tadi saya sampaikan, begitu kalau konstruksi bukan PPK yang pusing, kita minta konsultan perencana untuk membuat ini tadi menghitung ini Pak. Oke, kelihatan ya sebentar. Nah, menghitung ini. Dari mana ininya? Nah, ini kan setiap RAB yang dibuat konsultan perencana, kan sampai awal saya tentukan. Kita minta penyedia untuk menghitung bangunan itu PDE-nya berapa, bukan TKD-nya berapa, PDE-nya berapa. Produk dalam negerinya apa? Karena nanti TKD ini ada TKD gabungan, jasa dan barangnya. Nanti dihitungnya seperti itu. Jadi di sini saya ngomong adalah produk dalam negerinya. Nah, ini adalah RAB-nya. Contoh saya ambil adalah pekerjaan besi dan aluminium. Nilainya 584 juta misalnya ya. Nah, di dalam menyusun besi dan aluminium pekerjaan ini ada banyak pekerjaan, Pak. Ada pekerjaan struktur, ada pekerjaan apa. Nah, itu nanti dihitung masing-masing, Pak. Nah, pada saat konsultan perencana menghitung struktur baja utama, di situ ada kolom baja. Itu kan bukan barangnya, tapi adalah satu kesatuan pekerjaan. Pada saat memasang baja, itu ada ASP-nya. Muncul angkanya berapa? 55.275. Ini harga satuannya. Jadi per kilonya 55.000. Dari mana angkanya? Dari AHSP yang dibuat oleh konsultan perencana. Ada ASP-nya, Pak. Di situ ada tenaga, ada bahan, ada peralatan, ada overhead. Nah, ketahuanlah nilainya adalah 55. Jadi 55 ini adalah dari rincian AHSP-nya di sini. Oke ya. Nah, setelah itu kita lihat, makanya tadi yang biasanya konsultan perencana hanya bikin begini, Pak. Makanya tadi saya sampaikan, minta konsultan perencana menambahkan kolomnya di sini. Ada kolom nilai TKDN, keterangannya, jumlahnya. Oh ya. Ya. Oke. Nah, di AHSP di sini kalau kita lihat ada komponennya apa? Ada unsurnya tenaga, ada unsurnya bahan, ada unsurnya peralatan. Nah, di sini makanya tadi kita untuk menentukan bangunan berapa nilai PDE-nya, TKD-nya berapa, di sini makanya tenaga. Konsultan perencana kan sudah menghitung, tenaganya pasti adalah orang Indonesia, tukang lasnya adalah Indonesia, kepala tukangnya adalah Indonesia, kecuali konsultan perencana menghitung bahwa tukang lasnya harus dari Amerika. Nah, ini nanti kalau dia nulis Amerika, maka TKD-nya 0, Pak. Kenapa? Orang Indonesia ini kan nggak dihitung, wah itu ada nggak di web TKDN orang Indonesia itu nggak ada, Pak. Ini adalah dianggap sebagai orang Indonesia adalah asli orang Indonesia. Buktinya Pak KTP, maka di sini adalah TKD-nya dinilai 100. Nanti tahu kita kan. Oke. Berikutnya bahan. Nah, bahan di sini PPK konsultan perencana. Nah, ini kan ada besi IWF. Misalnya, butuhnya berapa kilo dalam satu kegiatan ini? Butuhnya 1,150 kilo. Harga satuannya 17.000. Dia kan sudah menghitung kan berdasarkan surveinya. Nah, di sini nanti berapa nilai TKDE-nya? Nah, di sini konsultan perencana menghitung, melihat di web TKDN. Nah, di sini Pak, web TKDN-nya. Saya contohkan ini karena nggak langsung baja ya. Ini saya contohkan adalah baja tulangan. TKD-nya adalah 48,76. Harusnya di sini adalah 48,76, Pak. Ini sekedar contoh aja. Saya buat contoh semacam ini. Jadi, nah, kalau di sini adalah isinya adalah UPIK atau precast tadi yang belum ada TKD-nya, belum begitu kita cari nggak ketemu, maka itu nanti kita TKD-nya adalah kita kasih 0. Kenapa? Belum ada komponen dalam negeri. Karena apa? Barang ini, komponen barang rujukannya kemana? Ke web TKDN yang dikeluarkan oleh Kemenperin. Misalnya Pak, UPIK tadi yang dikatakan Pak Agung, itu kan belum ada TKD-nya, berarti nanti dikasih 0 Pak di sini. Asumsinya apa? Karena belum ada sertifikat TKD-nya, tapi udah PDN. Jadi konsultan perencana menghitungnya di sini Pak. Nah, mesin las, ini ada nggak orang Indonesia yang jualan mesin las? Kalau memang ada, konsultan perencana itu sudah menghitung
mesin las dicari, mesin las. Dia cari, oh ini harus impor semua ini. Nggak ada di Indonesia. Maka bagaimana menghitungnya? Mesin las ini kan bukan beli mesin lasnya, Pak. Adalah jasanya. Maka di sini dihitung sebagai alat kerjanya. Nah, dari mana 75% dari sini, Pak? Di dalam aturannya, Permen Perin itu diatur. Kalau mesin lasnya, kalau misalnya tadi konsultan perencana sudah menghitung bahwa mesin lasnya ada dibuat di Indonesia dan dimiliki oleh orang Indonesia, TKDN, komponen dalam negerinya nilai 100, Pak. Kalau barangnya tadi, konsultan perencana udah, ini mesin las di Indonesia itu belum ada yang bikin mesin las, maka ini adalah dibuatnya pasti di luar negeri. Nah, tapi yang memiliki siapa? PTA atau Bapak ini misalnya. Pasti ini orang Indonesia, pasti udah dibeli di Indonesia, pasti dimiliki Indonesia, maka nilai komponen dalam negerinya kurang lebih adalah 75%. Nah, di sini adalah sudah ketahuan, Pak, nilai yang dibuat oleh konsultan perencana. Pak Sony nggak usah bingung, biarkan konsultan perencana yang akan menghitung ini. Loh, terus dari mana nilai 70,93 ini? 7,93 adalah nilai dari sini, Pak. Setelah kita hitung, ya, HPS-nya berapa satuannya dikali harganya dikali 100% ini, total harganya kan 6.000 ini, Pak. Pekerja 6.000 dikali 100% dapat 6.000, 7.800 kali 100 7.800, 900 kali ini. Nah, bahannya 20% karena tik 45 berarti 20.125 kali 45%, ketemunya 9.106. Di total 39,206. 39,206 ini dibagi 55,275%. Ketemulah bahwa komponen dalam negerinya adalah 70, mungkin hitungannya salah, Pak, tapi nanti tolong dihitung kembali. Hitungannya adalah dari sini dibagi dengan nilai 70,93%. Nilainya dari nilai setelah hitungan ini. Nah, nilai ini nanti akan muncul di sini, Pak. Nah, 70 di POQ-nya 70,93%. Kurang lebih begitu, Pak Sony, membacanya. Nanti tolong paparan ini nanti dilihat pelan-pelan sedikit. Oh, nanti kalau paling enak Pak Sofi adalah nanti Bapak menghitung mandiri sedikit-sedikit aja. Tadi saya sudah buat kertas kerjanya, mungkin nanti sebentar saya buat dulu. Ya. Berarti untuk uraian pekerjaan yang pemasangan 1 kg rangka kuda-kuda baja UF ini nilai TKDN-nya 70,93 inilah ya. Iya, betul. Jadi itu untuk menghitung bangunannya, Pak. Bukan untuk preferensi ya. Jadi nanti akan muncul hitungan bangunan ini, Pak. Makanya tadi saya sampaikan, pada saat konsultan perencana sudah menghitung berapa nilai produk dalam negerinya di dalam pembangunan pasar ini. Dari nilai anggaran 2,1 miliar, produk dalam negeri yang digunakan kurang lebih adalah 1.300.000.000 berdasarkan hitungan-hitungan tadi itu, Pak. Kurang lebih begitu. Baik. Saya rasa sudah jelas, Pak Sofi ya. Sudah jelas dan memang detail tadi dijelaskan oleh Pak Vidi. Ya, tunggu Pak, sedikit lagi Pak. Pak. Ya. Ini kelanjutannya ini terhadap KEA-nya kan gitu Pak. Dalam satu pekerjaan misalkan gedung itu kan ada beberapa uraian kegiatan. Jadi misalkan ada 10, jadi udah kita dapatkan apa istilah tadi TKDN-nya atau PDN-nya gitu, nilainya udah kita dapatkan. Terus kan kita masukkan ke hasil evaluasi akhirnya kan gitu Pak. Nah, persen TKDN-nya itu dari mana Pak dapatnya semua yang dari 10 uraian kegiatan tadi? Oke, jadi di sini Pak, udah kelihatan belum? Ya. Oke ya, sebentar. Oke, sebentar di sini Pak. Nah ini Pak, jadi nanti makanya saya sampaikan tadi, kita sudah minta konsultan perencana menyusun formulir tingkat komponen dalam negeri apa saja di dalam pekerjaan besi dan aluminium ini ada apa? Baja, komponen barangnya ada baja IWF,
ada selasar, ada besi. Nah ini nanti biar konsultan perencana yang menghitung. Dari mana nih baja-baja ini? Ya dari sini Pak. Dari yang sudah yang dibuat oleh konsultan perencana tadi. Yang di sini, yang mana tadi? Yang di sini, yang di ASP. Jadi nanti yang akan muncul adalah besi IM, yang bahan di sini Pak. Jadi nanti konsultan perencana mengumpulkan bahan-bahan di situ di dalam formulirnya. Nah, formulirnya ini. Nah, di sini pekerjaan besi dan aluminium, komponennya baja, komponennya besi, komponennya apa lagi? Nah, pekerjaan beton, komponennya apa? Pasir, komponennya apa lagi? Semen, komponennya apa? Biar konsultan perencana berdasarkan AHSP yang sudah dibuat tadi itu dari sini. Nah, ini ada bajanya semacam itu. Nah, itu nanti tujuannya adalah untuk menghitung nilai berapa produk dalam negerinya. Kalau sudah muncul di sini, Pak, nanti formulirnya yang sudah dibuat oleh konsultan perencana, nanti inilah yang akan diupload sebagai formulir TKDN yang dikirim oleh penyedia. Bentuknya semacam ini. Nah, ini baru nanti diberikan preferensi. Itu. TKDN-nya di sini berdasarkan komponen yang dikeluarkan komponen barang yang dikeluarkan oleh Kemenperin. Jadi bukan declare-nya penyedia. Nah, ini nanti formulirnya ya ini besi, pasir. Nah, ini. Kita sudah tentukan bahwa ini adalah punya nilai di atas 1 miliar. Maka ini akan diberikan preferensi harga. Kurang lebih begitu Pak Sofia. Baik. Jadi antara nilai bangunan produk dalam negeri tingkat komponen dengan yang diberikan preferensi itu akan berbeda, Pak. Beda. Gitu. Maksudnya ini nilai persen TKDN ini berapa untuk satu kegiatan itu? Ya, itu Pak. Itu akan muncul, Pak. Makanya ini yang Pak Sofi nanti akan muncul, Pak, di sini. Yang tadi itu saya buat kegiatan. Nah, ini akan muncul, Pak. Misalnya besi dan aluminium, ini kan muncul struktur baja, ada bajanya. Ini sebuah kegiatan kan. Kolom baja ini IWF kan sebuah komponen, Pak. Sebuah kegiatan. Rangka-rangka kuda baja ini kan sebuah kegiatan. Nah, yang dihitung nanti, ini kan BOQ-nya. Nanti yang dihitung di sini, yang muncul adalah di formulirnya, adalah bajanya saja di sini. Nah, di sini munculnya adalah komponen barangnya saja. Makanya saya sampaikan ada dua, antara formulirnya dengan yang menghitung secara total. Nah, ini akan muncul Pak formulnya. Jadi nanti yang diberi preferensi hitungannya adalah di kolom di bajanya, di besinya, bukan di pemasangannya, Pak. Kalau pemasangan kan ada jasanya juga. Itu kalau saya memahami di PLM 12 tahun 2021 dan ada SIMK-nya punya Kemen PUPR, itu ada bukunya Pak. Teman-teman bisa melihat SIMK itu ya, sistem informasi itu ada review bagaimana menghitung produk dalam negerinya. Kurang lebih begitu, Pak. Baik. Ini berhubung waktu nih Pak, mohon izin nih Pak Sofi. Saya rasa mungkin usul saran saya bagi Pak Sofi mungkin ada masih belum jelas terkait dengan hal ini. Perlu mungkin bisa Bapak ada BIMTEK MS juga itu masalah tentang TKDN nih. Jadi usul saran saya bisa Bapak Sofi ikut tuh. Baik Pak Vidi, terima kasih nih karena berhubung waktu sudah memang lewat 20 menit nih Pak. Memang tidak akan ada habis-habisnya kaitan dengan TKDN ini. Jadi terima kasih tadi ke Pak Sofi ya. Saya rasa nanti mungkin ke depannya atau ada hal-hal yang masih kurang jelas mungkin lewat WA Group nanti Pak Sofi. Begitupun dengan Bapak Ibu yang mungkin saya tidak bisa bacakan di kolom chat ini pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu sahabat MS. Jadi kami mohon maaf sebelumnya. Mungkin bisa diselesaikan nanti di kolom chat. Ya baik Pak Muji, mungkin ada closing statement Pak. Ya, terima kasih Pak Beni. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Bapak Ibu bisa lihat di YouTube tuh ada 5 judul ya. Dengan hari ini mungkin ada 6 judul. Ini bisa sambil didengar-dengarkan dengan seksama. Jadi pelaksanaan TKDN ini bukan karena ada Impres ya. Impres nomor 2 tahun 2002, tapi sudah ada sejak undang-undang ya. Antara lain Undang-Undang nomor 3 ya tahun 2014. Berarti berapa tahun yang lalu ya? 8 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya bukan hal yang baru. Cuman kita tidak pernah mempelajari sehingga ini menjadi hal yang baru. Jadi kita harus mencermati hari ini komponen yang di atas 1 miliar
yang punya TKDN Kemenperinnya di atas 25%, itulah yang bisa diberikan preferensi harga. Jadi kalau nggak ada itu ya tidak ada preferensi harga. Sederhana seperti itu, jadi nggak perlu pusing. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Widi Januardani dari Kementerian Kelautan Perikanan dan Pak Beni sebagai moderator serta Bapak Ibu yang berkenan hadir dalam forum ini. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih Pak Muji. Mungkin langsung ke Pak Vidi, closing statement-nya Pak. Disilakan. Baik, terima kasih Pak Beni. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi kita jangan dipusingkan dengan TKDN dengan penggunaan produk dalam negeri, tapi bagaimana kita mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dengan apa? Dengan mensyaratkan di spesifikasi teknis kita. Yang kedua adalah akan diberikan preferensi harga ketika TKD-nya di atas 25% dan diberikan preferensi 25%. PPK tidak perlu, pekerjaan konstruksi PPK tidak perlu pusing harus menghitung berapa nilai PD-nya, nilai TKD-nya, serahkan ke konsultan perencana, nanti pada saat serah terima baru PPK nanti meminta daftar tingkat komponen produk dalam negeri dan penilaian berapa nilai penggunaan produk dalam negeri dalam pembangunan yang sudah dibangun oleh konsultan perencana. Jadi PPK itu sebenarnya tinggal ngomong, tolong buatkan pada saat penilaian mana dari konsultan perencana hitungannya. Cuma begitu saja Pak. Pada saat PPK mumet besar, pekerjaannya besar, nanti boleh pada saat serah terima PPK boleh dibantu di sini oleh tim ahli atau pada saat menghitung berapa realisasi PD-nya bisa dibantu oleh tenaga ahli, bisa minta lembaga seperti Surveyor Indonesia atau Surkovindo untuk menghitung berapa nilai tingkat komponen dalam negerinya di dalam pembangunan itu, baik itu barangnya maupun jasanya. Sedangkan untuk preferensi harga hanya untuk diberikan yang sudah punya nilai TKDN di atas 25% berdasarkan daftar inventarisir yang dikeluarkan oleh Kemenperin melalui web tkdn.kemenperin.go.id. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran singkat, sederhana, sehingga para PPK, para Pokja tidak bingung di dalam melaksanakan PLM 12 tahun 2021 di dalam penerapan penggunaan produk dalam negeri. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Beni. Baik, terima kasih Pak Vidi Januardani. Baik, Bapak Ibu sahabat MS, ya mungkin saat ini sudah sampai di penghujung acara. Jadi kami selaku moderator, apabila selama saya memandu acara hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau masih banyak pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian yang belum bisa terakomodir dan belum bisa kami bacakan, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Jadi akhir kata kami mengaturkan terima kasih kepada Bapak Vidi Januardani selaku selaku narasumber hari ini dan Pak Muji Santosa. Nah, semoga kegiatan kita hari ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan proses pengadaan barang jasa. Akhirul kalam, marilah kita tutup acara hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke host. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Muji. Terima kasih Pak Vidi. Teman-teman semua. Pak Muji. Mantap Pak Vidi.